Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan bahas soal TKP atau biasa disingkat sebagai tes karakteristik pribadi untuk persiapan rekan-rekan semua menghadapi tes CPNS tahun 2023 nanti. Soal ini terdiri dari 20 soal. Nanti rekan-rekan bisa mempost videonya sendiri terus mencari jawabannya agar rekan-rekan nanti tahu jawaban yang sudah benar dan jawaban yang belum benar, agar bisa mengukur atau mengevaluasi rekan-rekan itu sendiri. Baik, jangan terlalu banyak basa-basi, langsung kita bahas saja soal yang pertama. Soal pertama, dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Oke, kita simpan. B. Meminta waktu untuk berbicara. Kurang tepat. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Oke, kita simpan dulu. D. Menanyakan apakah saya boleh berbicara. Kurang tepat. Yang terakhir E. Segera berbicara mengeluarkan pendapat. Tidak sopan ya ini ya. Oke, jawabannya antara A dan C. Yang A ini menunggu kesempatan untuk berbicara, sedangkan yang C duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Yang lebih tepatnya ini A ya. Karena apa? Yang C ini menunggu, maksudnya menunggu itu kalau acara sudah selesai malah ide kita tidak bisa dikeluarkan. Jadi yang paling tepat adalah A. Oke. Kita lihat jawabannya. Ya, A ya rekan-rekan semua. Soal nomor 2, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, saya A. berusaha mencari bantuan orang lain. Kurang tepat ya rekan-rekan semua. B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan waktu yang lama. Oke, kita simpan ya. C. Meninggalkan tugas begitu saja. Ini tidak bertanggung jawab, maka kurang tepat. D. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Oke, kita simpan dulu. E. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu banyak. Ini jelas. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah E. Kita lihat jawabannya, kunci jawabannya ya. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu banyak. Soal nomor 3, harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini saya ... Oke, rekan-rekan bisa ngepost terlebih dahulu menguji jawabannya agar nanti tahu jawaban yang salah ataupun jawabannya sudah benar. Oke, sudah ya rekan-rekan semua. Jawabannya marah terhadap situasi yang tidak menentu. Jelas bukan ini jawabannya, kurang tepat. B. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji. Membuat rancangan penggunaan itu bagus, tapi kalau minta kenaikan gaji kurang tepat. Kita coret dulu. C. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Jelas ini simpan dulu. D. Meminta tambahan uang dari orang tua. Ini juga kurang tepat. E. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih berhati-hati atau hati-hati. Oke. Antara C dan E ya rekan-rekan semua. Mari kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, jawabannya adalah C. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Soal nomor 4, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya... Oke, rekan-rekan kunci jawabannya lagi. Sudah, mari kita bahas. Jawaban A, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Kurang tepat. B. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Oke, kita simpan. C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang. Kurang tepat juga ya rekan-rekan semua. D. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Ini depannya bagus, tapi yang belakangnya mencari kelemahan. Oke, nggak apa-apa, kita simpan dulu. Tidak ikut kompetisi, ini tidak
tidak tepat sama sekali. Antara B dan D. Mari kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, jawabannya B ya rekan-rekan semua. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Jelas. Soal nomor 5. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena ya rekan-rekan bisa mengunci jawabannya terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Mari kita bahas. Jawaban A, saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Ini kata jebakannya di sini ya rekan-rekan semua. Tidak beresiko. Kurang tepat ya. B, nasib baik ada di tangan saya. Ini juga kurang tepat. C, saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Oke, kita simpan dulu. D, saya mendapatkan bantuan dari lingkungan. Jelas ini juga kurang tepat ya rekan-rekan semua. Yang E, saya berani mencoba dengan segala resiko. Oke, kita simpan. Jawabannya antara C dan E. Mari kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, jawabannya adalah E. Saya berani mencoba dengan segala resiko. Oke, sudah 5 soal. Sudah salah berapa dan benar berapa rekan-rekanku. Tulis di catatan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah 20 soal nanti bisa dijumlahkan benar berapa dan salah berapa. Soal nomor 6. Dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima orang lain. Maka saya Oke rekan-rekan, kunci jawabannya bisa dikunci terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Mari kita bahas. Jawabannya A, berlapang dada menerima perbedaan itu. Oke, gak apa, kita simpan dulu. B, berusaha menghargai pendapat orang lain. Ini juga bagus, kita simpan dulu. C, menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Ini kurang tepat ya. D, merasa jengkel terhadap kejadian itu. Ini juga kurang tepat. E, berusaha keras agar pendapat saya diterima. Kurang tepat juga, karena suatu pendapat itu harus bisa diterima orang banyak, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak. Antara A dan B. Mari kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah A, berlapang dada menerima perbedaan itu. Soal nomor 7. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya. Rekan-rekan semua, kunci lagi jawabannya. Oke, sudah. Mari kita bahas. A, mudah beralih ke hal-hal lain karena gangguan kecil saja. Kurang tepat. Mudah beralih ke hal lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Sama, kita dituntut untuk fokus dalam memecahkan masalah. C, terpusat pada hal yang harus dipecahkan, apapun gangguannya. Oke, kita samakan dulu ya. D, tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Ya terpusat, tapi walaupun gangguan relatif kecil atau besar, kita tetap terpusat. Jangan ada yang merasa terganggu. Ini juga kurang tepat. E, mudah beralih tanpa sebab. Ini sangat jelas tidak tepat ya. Berarti kita kunci jawabannya C. Coba kita lihat. Ya benar, jawabannya adalah C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan, apapun gangguannya. Oke, next. Soal nomor 8. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan A, terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya. Kurang tepat ya rekan-rekan semua. B, bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Oke, kita simpan dulu. C, bangun bersantai dahulu baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan. Bangun bersantai dahulu. Bangun bersantai dulu. Kurang tepat menurut saya rekan-rekan semua. D, bangun memikirkan hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkan. Jawabannya bagus, tapi kalau diingatkan orang tua kurang tepat ya rekan-rekan semua. Terakhir E, memaksakan diri untuk bangun.
Ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu. Ini juga kurang tepat ya rekan-rekan semua. Oke, jawabannya adalah B. Kita lihat apakah benar B. Oke, benar, jawabannya adalah B. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Oke, next. Soal nomor 9. Dalam suatu pekerjaan yang kerjaannya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan... Oke, kunci jawabannya dikunci terlebih dahulu ya rekan-rekan semua. Oke, sudah ya, kita bahas. A. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk kerja kembali. Menunggu situasi menjadi lebih baik. Oke, kita simpan dulu. B. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita simpan juga. C. Memilih untuk mengundurkan diri. No, ini kurang tepat. D. Berusaha untuk bertahan hidup di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Ini juga bagus, kita simpan dulu ya teman-teman. E. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Kurang tepat. Jawabannya adalah A, B, atau D. Kalau dari saya lebih condong ke D ya rekan-rekan semua. Berusaha untuk bertahan hidup di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Mari kita lihat. Ya, benar ya rekan-rekan semua, jawabannya adalah D. Berusaha untuk bertahan hidup di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Soal nomor 10. Ketika saya harus menyusun makalah, maka saya akan A. Mencari informasi di perpustakaan. Oke, kita simpan ya. B. Mencari informasi dari orang lain. Kurang tepat. C. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Oke, kita simpan. D. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. Ini terlalu sempit, kurang tepat. E. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai bahan informasi utama. Ini juga terlalu sempit, kurang tepat. Jawabannya antara A dan C. Kalau dari saya lebih condong ke C karena informasi yang dicari itu lebih kompleks. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Kalau yang A ini kan mencarinya hanya di perpustakaan, sedangkan yang C ini berbagai sumber. Kalau saya C, coba kita lihat hasilnya apa. Oke, jawabannya C ya rekan-rekan semua. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya akan A. Membenci diri sendiri. Kurang tepat. B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan. Kurang tepat juga. C. Menerimanya dengan lapang dada. Kita simpan dulu. D. Meratapi diri sendiri. Kurang tepat juga. E. Dengan terpaksa menerimanya. Kurang tepat. Jelas jawabannya C ya rekan-rekan semua. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya C ya. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Dalam keadaan tersebut, saya akan A. Menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Oke, kita simpan dulu ya rekan-rekan semua. B. Meminta kepada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya. Ini kurang tepat ya. Jelas di soal itu orang tua tidak mampu, jadi harus ada inisiatif. C. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. Oke, kita simpan dulu juga ya rekan-rekan. D. Mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Oke, opsinya ada 3 nih ya. Kita coba yang E. Menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Ini ya kurang tepat ya rekan-rekan semua. Jadi antara A, C, dan D. Kalau rekan-rekan jawabannya apa? Bisa nanti tulis di kolom komentar. Kalau dari Mimin sih jawabannya sepertinya D ya, karena mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Sedangkan yang C sendiri itu kan yang mencari biaya yang murah ya. Ya murah tapi kan masih tetap bayar. Masih kurang tepat menurut Mimin. Sedangkan yang A menunda masuk
perguruan tinggi. Ini juga kurang tepat. Lebih tepatnya yang D. Kita coba lihat jawabannya seperti apa. Ya, jawabannya D ya rekan-rekan semua. Mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Next, soal berikutnya. Soal nomor 13. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam keadaan itu, saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Kan sedang mogok ya. Oke, tidak apa-apa, kita simpan dulu. B. Lebih baik pulang dan tidak berangkat ini no, ini kurang tepat. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Oke, kita simpan dulu. D. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Oh, ini seperti kayak putus asa ya rekan-rekan semua. No. E. Saya tetap menunggu, siapa tahu dapat tumpangan. Ini tidak ada inisiatif, kurang tepat. Jawabannya antara A dan C. Kalau dari Mimin jawabannya lebih condong ke C ya rekan-rekan. Soalnya apa? Yang C ini kan saya akan berjalan kaki, jadi ada usaha. Dan dia juga punya inisiatif jalan kaki sambil mencari tumpangan. Kita lihat saja dulu jawabannya. Oke, jawabannya benar C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Next ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Menggunakan cara biasa yang saya lakukan. Kurang tepat. B. Mencontoh orang lain yang sukses melakukan pekerjaan serupa. Ini juga kurang tepat ya rekan-rekan. C. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, tidak apa-apa, kita simpan dulu. D. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, kita simpan juga rekan-rekan. E. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini juga kurang tepat. Antara C dan D. Silahkan kunci jawabannya. Kalau dari Mimin sih condong ke D. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya D rekan-rekan semua. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 15. Ketika saya sudah memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk, pada umumnya saya A. Menerima penuh segala akibatnya. Oke, kita simpan. B. Menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Kurang tepat ya rekan-rekan semua. C. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. No, ini juga kurang tepat. D. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Ini juga kurang tepat. E. Menyalahkan orang lain yang mendorong saya. Ini juga kurang tepat ya rekan-rekan semua. Jelas jawabannya adalah A. Kita lihat kunci jawabannya. Oke, A. Menerima penuh segala akibatnya. Next, soal berikutnya. Soal nomor 16. Saya telah mencoba untuk mengajar anak saya bahasa asing dan ternyata dia tidak tertarik. Maka saya A. Bertahan, ia akan berterima kasih kepada saya suatu hari nanti. Oke, tidak apa. Kita simpan. B. Menunggu sampai dia sedikit besar dan mencoba kembali. Kurang tepat ya rekan-rekan semua. C. Meninggalkan ide tersebut karena jelas-jelas dia tidak menyukainya. Ini juga kurang tepat. D. Memaksa dia untuk terus belajar karena akan berguna baginya kelak. Oke. Tidak apa, kita simpan dulu. E. Mencoba metode baru yang lebih disenangi oleh anak supaya dia tertarik dan memahaminya. Nah, ini yang dikatakan inisiatif. Kalau ini jelas jawabannya E ya, karena sebagai CPNS kita itu dituntut untuk bisa berinisiatif kalaupun ada suatu problem atau masalah. Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya E. Mencoba metode baru yang lebih disenangi oleh anak supaya dia tertarik dan memahaminya. Next, soal nomor 17.
Laporan kerja yang dikerjakan oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan. Saya A. Memperbaiki laporan dan mengajukannya kembali. Memperbaiki laporan dan mengajukannya kembali. Oke, kita simpan. B. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Oke, kita simpan juga. C. Menerima penolakan dan tidak berusaha. Next, ini no, salah. D. Menyalahkan teman yang mengerjakan bersama saya. Ini juga kurang tepat. E. Mencari alasan seperti kurangnya waktu pengerjaan. Ini juga kurang tepat. Antara A dan B. Kita analisa bareng-bareng. Kalau yang ini memperbaiki laporan dan mengajukannya kembali. Oke sih. Kalau yang B menerima penolakan dan berusaha memperbaiki kembali. Kalau ada penolakan, sepertinya kita harus bisa menerima ya dengan lapang dada. Dan dari penolakan tersebut kita juga harus berusaha untuk memperbaikinya. Kalau dari Mimin, jawabannya adalah B. Coba kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya B ya, menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Next. Soal nomor 18. Tugas yang paling saya tidak sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. Kurang tepat ya, karena emang kita dituntut untuk bisa mengerjakan tugas yang sulit apapun itu alasannya. B. Tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi saya. Oke, kita di PNS itu dituntut untuk linear. Kita simpan. C. Tugas yang bersifat remeh-remeh. Ini juga kurang tepat karena setiap tugas itu adalah suatu tanggung jawab, maka kita harus bisa menyelesaikannya walaupun itu tugasnya remeh. D. Tugas yang membutuhkan ketelitian. Ini juga kita tidak boleh karena kita di CPNS itu dituntut untuk lebih teliti. Kurang tepat. Yang E. Tugas yang memiliki deadline yang ketat. Ini juga kurang tepat ya rekan-rekan semua. Jelas ini jawabannya adalah B. Tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi. Misal dari rekan-rekan itu ditugaskan di bagian A dan ternyata disuruh untuk mengerjakan yang bukan pekerjaannya. Itu tidak boleh seperti itu karena tidak sesuai dengan kompetensi. Tapi kita coba lihat jawabannya seperti apa. Oke, jawabannya B ya rekan-rekan semua, tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Next. Soal nomor 19. Saya sudah bekerja keras untuk kantor, namun hasil evaluasi mengatakan kinerja saya lebih rendah dari rekan saya. Saya akan A. Menanyakan kepada evaluator di mana letak kekurangan saya. Menanyakan kepada evaluator. Oke, kita simpan dulu. B. Meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih baik. Meningkatkan kinerja. Oke, gini bagus, kita simpan juga. C. Tidak mempersoalkan hasil evaluasi dan tetap bekerja sesuai dengan biasanya. Kurang tepat ya rekan-rekan semua. D. Menjadi kurang bersemangat dalam bekerja. Ini juga kurang tepat. E. Meminta masukan dari rekan kerja lain yang hasil evaluasinya lebih tinggi. Kurang tepat juga. Jawabannya antara A dan B. Kalau dari ini lebih condong ke B karena meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih baik. Ini kan sudah ketahuan ya bahwa kita kinerjanya itu ternyata lebih rendah daripada rekan-rekan kita. Maka kita wajib untuk meningkatkan kinerja untuk hasil evaluasinya. Tapi kita coba lihat di kunci jawaban. Oke, jawabannya B ya rekan-rekan semua. Meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih baik. Next, soal terakhir. Soal nomor 20. Di saat sedang presentasi, tiba-tiba ponsel saya bergetar menerima panggilan atau pesan singkat. Reaksi saya, A. Memohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu. Meminta izin. Oke, kita simpan dulu ya rekan-rekan semua. B. Langsung membuka HP yang baru saya terima. Kurang tepat, kurang sopan ya rekan-rekan. C. Langsung keluar meninggalkan ruangan untuk mengangkat telepon. Ini juga kurang tepat. D. Segera mengencangkan ponsel agar tidak mengganggu presentasi. Ini juga kurang tepat ya. Siapa tahu yang nelpon itu memang benar-benar urgent. Sedangkan yang E. Memerintahkan rekan sebelah untuk membuka isi ponsel. Ini juga kurang tepat. Jelas jawabannya adalah A. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah A. Mohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu.
Terima kasih sudah menonton video dari kita. Next time kita akan lanjut ke TKP juga, dari 20 soal juga nanti biar pas 40 soal. Jangan lupa subscribe dan like agar kita tetap semangat untuk melanjutkan video-video berikutnya. See you next time. Thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.